Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu ceria. Jangan lupa ucapan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kembali bersama Bu Santi. Kali ini Bu Santi akan menyampaikan materi yang baru. Di semester 2 ini, kalian harus lebih semangat lagi. Materi apa ya kira-kira? Yuk kita simak bersama-sama. Materi hari ini yaitu berkaitan dengan karya sastra, yaitu teks ulasan. Sudah ada yang pernah dengar apa itu ulasan? Belum? Oke, tidak apa-apa. Nanti akan Bu Santi jelaskan. Namun sebelum kita masuk, yuk persiapan terlebih dahulu. Yang pertama, ayo siapkan buku catatannya. Pastikan ketika kalian menonton video ini, catat hal penting dari setiap penjelasan Bu Santi. Yang kedua, yaitu waktu. Simak penjelasan hingga selesai. Jangan sampai kalian menyimak video ini hanya setengah-setengah. Jadi nanti kurang paham loh. Yang ketiga, yaitu semangat. Seperti yang sudah Bu Santi katakan di awal, kita harus tetap semangat. Yuk langsung saja kita lihat kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang kedua, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Wah, seru sekali pembelajaran kita hari ini. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks ulasan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks ulasan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks ulasan. Yang keempat, siswa mampu menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang kelima, siswa mampu menentukan kelebihan dan kekurangan teks ulasan pada karya sastra yang dibaca atau ditonton. Pernahkah kamu menonton sebuah film atau pertunjukan? Apakah kamu juga pernah membaca cerpen, novel, atau puisi? Pesan apa yang kamu peroleh setelah menonton atau membaca karya tersebut? Misal, menurut kalian membosankan atau menyenangkan, jadi ingin membaca kembali atau menonton kembali? Jika kamu pernah melakukan aktivitas tersebut, berarti kamu sudah memiliki modal untuk mengulas karya tersebut dengan baik. Informasi yang kamu peroleh setelah melakukan aktivitas tersebut dapat dituangkan dalam bentuk teks ulasan. Itu yang disebut teks ulasan. Jadi, kira-kira apa ya pengertian teks ulasan? Ada yang tahu? Masih bingung ya? Oke, kita lihat berikut ini. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks atau tulisan kritis yang disusun berdasarkan hasil penilaian, pemeriksaan secara terperinci terhadap suatu karya, baik fiksi maupun non-fiksi. Karya fiksi seperti novel, cerpen, fabel. Kemudian kalau non-fiksi seperti buku pelajaran, ensiklopedia, atau buku keagamaan. Bagaimana? Mengerti ya? Apa itu teks ulasan? Kita lanjut materi berikutnya. Kita cari tahu ciri-ciri teks ulasan agar semakin paham. Yang pertama, kita lihat dari strukturnya. Struktur teks ulasan terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, yaitu informasi. Teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk. Yang ketiga, kita lihat dari opini.
Dalam teks ulasan, opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Berarti, bentuknya berupa paragraf ketika menjabarkan teks ulasan. Kemudian yang keempat, istilah lain dari teks ulasan. Ada yang tahu? Apa itu? Betul sekali, resensi. Jadi teks ulasan itu dikenal dengan istilah lain yaitu resensi. Jadi jangan bingung, ketika ada yang mengatakan resensi, ada yang mengatakan ulasan, itu sama saja. Kita lanjut materi berikutnya. Maksud dan arti penting dari teks ulasan. Maksudnya apa ya? Yuk kita lihat. Maksudnya, arti penting dari teks ulasan. Yang pertama, bagi penulis. Teks ulasan bisa dijadikan sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas karya. Kemudian, bagi pengulas. Teks ulasan dapat dijadikan sebagai sarana menambah rasa percaya diri dalam menulis teks ulasan sehingga terpacu untuk menyusun teks ulasan yang lebih baik. Kemudian, bagi pembaca seperti kita, teks ulasan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memahami dan menikmati karya seni yang diulas. Bagaimana tidak? Kita selalu membaca buku yang kita sukai, menonton film yang kita sukai. Itulah tandanya kita menikmati sebuah karya seni. Selanjutnya, kita akan belajar apa ya? Jenis-jenis teks ulasan. Pintar sekali. Jenis teks ulasan ada 3. Yang pertama yaitu teks ulasan informatif. Apa itu ya? Teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Ulasan jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Jadi, ketika membuat teks ulasan yang isinya lebih menekankan kelebihan dan kekurangan, maka disebut teks ulasan informatif. Kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu ada teks ulasan deskriptif. Ulasan jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Berarti, selain adanya fakta-fakta dari sebuah karya, penulis membuat argumen atau opini sendiri. Kemudian, yang terakhir yaitu teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasar pandangan subjektif dari penulis resensi. Contoh resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Biasanya teks ulasan kritis ini digunakan pada mahasiswa skripsi. Misal karya sastranya akan digunakan sebagai penelitian, maka mereka menggunakan teks ulasan kritis. Selanjutnya, masih fokus ya? Kita lihat hal penting dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Menceritakan kembali isi sebuah teks ulasan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memahami teks lebih mendalam. Dengan kemampuan menceritakan kembali isi teks ulasan yang pernah dibaca, kamu akan mengenal karakteristik dan ciri-ciri teks ulasan, sehingga dapat kamu jadikan sebagai rujukan ketika menyusun teks ulasan. Kita lihat yang pertama, yaitu membaca teks ulasan berulang-ulang. Alasannya agar dapat memahami isi teks. Kemudian yang kedua, mencatat butir-butir pokok teks ulasan yang tersirat pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, mencatat kelebihan dan kekurangan materi yang dipaparkan pengulas. Yang terakhir, merangkai butir-butir pokok teks ulasan menggunakan bahasa sendiri. Itu yang dinamakan menceritakan kembali isi teks ulasan. Bagaimana? Sampai di sini ada yang masih bingung? Tadi kita sudah belajar
Apa itu teks ulasan, ciri-ciri, kemudian manfaatnya, jenisnya, dan yang terakhir, hal penting yang perlu diperhatikan. Setelah ini, Bu Santi akan memberikan kalian contoh teks ulasan. Oh, Bu Santi lupa, sebelum kita masuk ke contoh teks ulasan, kita belajar bagaimana cara mengetahui kelebihan dalam teks ulasan. Kelebihan dalam teks ulasan, misalnya strukturnya lengkap, isinya jelas, kalimatnya pendek-pendek dan mudah dipahami. Kemudian, kita lihat kekurangan teks ulasan. Kekurangan dalam teks ulasan, misalnya strukturnya tidak lengkap, isinya yang tidak jelas, pilihan katanya kurang tepat, kata-katanya sulit dipahami pembaca, atau mungkin ketika kalian membaca sebuah buku itu hanya sebuah fotokopian, jadi menyulitkan kita untuk membaca buku tersebut dan kurang menarik karena warna dari buku tersebut tidak secerah buku aslinya. Kita lihat contoh teks ulasan dari film Laskar Pelangi. Siapa di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Kalau salah satu dari kalian tidak pernah menonton film Laskar Pelangi, berarti referensi film kalian itu sedikit. Kita akan membahas teks ulasan. Di sini ada 5 paragraf teks ulasan mengenai film Laskar Pelangi. Kita perhatikan pada paragraf pertama ini membahas mengenai apa coba? Betul sekali, membahas mengenai isi film secara singkat agar mempermudah pembaca tahu ketika membaca resensi ini. Kemudian kita lanjutkan ke paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua, kita lihat pada kalimat pertama, ada kata yang unik dalam film Laskar Pelangi ini adalah. Berarti sudah jelas dalam paragraf kedua, pengulas membahas tentang betul keunikan film dari Laskar Pelangi. Kemudian paragraf yang ketiga. Wah, semakin ke belakang kok paragrafnya semakin banyak. Maksudnya kalimatnya semakin banyak. Paragraf yang ketiga ini membahas tentang apa kira-kira ya? Dilihat dari kalimatnya, dalam paragraf ketiga ini membahas mengenai amanat dari film atau hal-hal positif yang dapat kita ambil dari film tersebut. Kemudian paragraf yang keempat, kira-kira apa, membahas tentang apa? Ayo. Tadi ketika kita meresensi kita harus, betul sekali, menentukan kekurangan dan kelebihannya. Pada paragraf keempat ini menentukan kekurangan dari film Laskar Pelangi. Seperti pada kalimat, meskipun pemilihan dan latar film ini mayoritas bersifat outdoor atau di luar ruangan yang mengakibatkan kualitas suara dan gambarnya kurang jelas, namun jika dinilai secara keseluruhan, film Laskar Pelangi ini sangat bagus. Jadi di situ ada kekurangan tersendiri, kemudian ada kelebihannya juga. Jadi di paragraf 4 ini dijelaskan kekurangan dan juga kelebihannya. Kemudian kita lihat paragraf yang terakhir, yaitu paragraf kelima. Di sini di paragraf terakhir pasti isinya sebuah simpulan dari teks ulasan. Biasanya membahas ulang mengenai isi secara singkat. Kemudian harapan bagi pengulas ketika membuat teks ulasan mengenai film Laskar Pelangi ini, seperti pada kalimat yang terakhir. Hal ini karena di dalam film ini benar-benar murni mempertontonkan cerita yang inspiratif tanpa ada unsur kekerasan, sara, dan pornografi. Dengan munculnya film ini, diharapkan industri perfilman di tanah air dapat semakin maju dan tidak kalah dalam bersaing di kancah internasional. Jadi, pengulas ini bukan hanya membuat teks ulasan saja, tapi juga memberikan argumennya sendiri atau pendapat sendiri berupa masukan agar film ini dapat membuat industri perfilman di Indonesia semakin maju. Bagaimana? Sampai di sini
Semakin paham atau masih bingung? Jika masih bingung, selain kalian menonton video ini, kalian juga harus baca buku yang telah Bu Santi berikan atau referensi lain melalui internet. Kemudian yang terakhir yaitu struktur teks ulasan dari film tersebut. Struktur teks ulasan yang pertama ada orientasi. Orientasi di sini terdapat pada paragraf pertama. Ya, betul sekali, paragraf pertama. Kemudian yang kedua yaitu tafsiran. Terdapat pada paragraf kedua hingga ketiga. Betul. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Terdapat pada paragraf keempat. Kemudian yang keempat yaitu simpulan atau kesimpulan terdapat pada paragraf kelima. Sebenarnya struktur teks ulasan itu ada 5 identitas karya, namun di situ tidak ada. Kemudian orientasi ada, kemudian sinopsisnya tadi ada ya di paragraf pertama dan kedua. Kemudian analisisnya jelas kita lihat di paragraf ketiga dan keempat. Kemudian ada evaluasi juga di paragraf keempat, kelima juga. Kemudian diberikan kesimpulan pada paragraf kelima. Jadi struktur teks ulasan pada film Laskar Pelangi belum dikatakan lengkap. Sampai di sini, semoga semakin paham mengenai pembelajaran teks ulasan. Wah, tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman kalian agar mereka menerima ilmu yang sama dengan kalian. Selain itu, berbagi sebuah kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Yuk, berlomba-lomba dalam kebaikan. Syukron. Jika ada salah kata, Bu Santi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.